Modul kami mohon maaf selalu ada isinya ini nih. Ya, bukan apa-apa, semata-mata mau mengingatkan kita semua bahwa kita punya otak. Bu, sudah disepakati oleh para ahli dan juga para ulama sains di abad ini, emosi itu di kepala kita, Bu. Di kepala kita. Makanya kadang-kadang banyak juga teknik-teknik kalau lagi meradang di kepala karena emosi disuruh ngapain, Bu? Selain istighfar apa lagi? Tarik napas apa lagi? Siram kepala. Atau pergi wudhu. Tapi pergi wudhunya itu waktu menyapu kepalanya nggak cuma di sini doang. Di belakang, ya. Kita kadang-kadang suka malas buka hijab, ya Allah cuman. Ya, katanya 3 lembar juga. Tapi kalau mau memadamkan emosi ini, yang wudhunya tuh yang wah sampai belakang gitu, ya, dibelai sampai belakang. Ya. Sekali lagi, dulu kita pernah jelaskan masalah emosi ya, kita ulang-ulang supaya lebih mantap ya. Jadi emosi itu di otak kita, Bu. Di mana? Nih ya, seolah-olah nih otak emosi segini nih, Bu. Coba gini semua masing-masing. Segini otak emosi kita. Dia ada di sini, di dalamnya tapi. Di dalamnya. Di dalamnya. Allah lindungi. Dia sangat dalam otak dan sangat dalam tempat emosi itu. Ya. Nah, kalau kita belah supaya kelihatan agak susah kalau begini kan. Nah, kita belah nih sekarang ya. Next, Mbak Bi. Nah, biar kelihatan ini nih. Saya ulang ya, Bu. Kita sering sebutnya limbic system, tempat emosi. Sebetulnya nggak sampai sini, ini meliuk ke sini nih. Cuman sampai sekarang belum dapat nih bikin hijau yang meliuk itu. Ini jadi dia di dalam. Makanya kalau emosi sering nggak kalimatnya dari hati yang paling dalam. Dan itu sudah sangat populer kalimat itu dan sudah sangat mendalam di masyarakat. Walaupun kemudian penelitiannya bahwa emosi itu di otak nggak enak juga kalau dituker. Dari otak yang sangat dalam, nggak enak. Tapi biarkan saja kalimat bahwa dari hati yang paling dalam. Walaupun kita tahu posisinya di otak. Ya, nggak masalah. Iya, nah ini otak. Ya, nah ini. Bu Aisyah, saya bisa memaafkan tapi nggak bisa melupakan. Siapa yang begitu? Bu, memang otak memaafkan sama otak melupakan tempatnya beda. Jadi kalau ibu memaafkan tapi tidak bisa melupakan, itu wajar, lazim. Kenapa? Karena otak memori yang di depan ini. Ini nggak bisa hilang, Bu. Adakah ibu sedang kesal seseorang gitu? Atau ingat ya zaman dulu? Atau yang paling gampang deh, waktu SD ada nggak guru yang ibu empet gitu? Masih ingat? Memorinya di sini. Yang diminta sama Allah adalah memaafkan. Karena memaafkan itu kerja otak yang di tengah ini. Ya, Bu? Jadi memaafkan itu kerja otak yang di tengah, otak emosi. Tapi nggak bisa melupakan, Bu Aisyah. Iya, karena memori di sini. Di situ jagonya manusia Allah kasih. Dia tidak melupakan tapi memaafkan. Aduh. Itu adalah kerja keras. Ya, itu adalah work hard ya, dari dalaman kita. Gimana nih? Bu Aisyah, saya sih hari ini memaafkan, tapi kayaknya aku takut besok pas inget lagi marah lagi. Iya emang begitu, maafin lagi. Kalau sedihnya itu atau ketersinggungannya itu memang dalam sekali, memang lama, dia butuh proses yang lama untuk terus memaafkan. Itu yang dicatat oleh malaikat kita. Kan memang ikhtiar yang penuh ya, penuh kerja keras itu kan jauh lebih baik ya kan, Bu? Kita ingat tapi kita maafin. Kita ingat tapi kita maafin. Kita ingat kita maafin. Ya? Iya. Itu jauh lebih baik daripada yang terlalu mudah. Terlalu mudah, usaha terlalu mudah. Karena mengingat di sini,
Ayo sepakat, mengingat di mana otaknya? Di depan, otak intelektual. Kalau ibu minta dilupakan, maka semua lupa. Termasuk nama suami. Makanya ada lagu tuh, lumpuhkanlah ingatanku, hapuskan. Wah itu bahaya sebetulnya. Nanti nama anak lupa, emang selalu ingat Bu. Tapi kerja ini nih yang harus kita kendalikan. Naik turun Bu Aisyah, emang naik turun. Karena program emosi kita lengkap. Mulai yang negatif sama yang positif lengkap. Mulai dari yang apati, masih ingat dulu? Ya, kasih lihat lagi dulu ya, next. Nah, mulai yang dari nggak ada energinya tuh Bu, ada. Ibu pernah apati nggak? Tahu apati? Sedih yang sangat sampai nangis pun udah nggak bisa. Bu. Bahkan yang rajin taklim pun jadi malas. Yang biasanya keluar kamar mengerjakan apa-apa di rumahnya, jadi cuman di ujung tempat tidur begini. Nah itu apati. Bahaya nih kalau lagi apati, bahaya kalau nggak cepet-cepet naik ke atas. Kenapa? Nanti ada keinginan bunuh diri. Itu namanya depresi, di bawahnya apati. Depresi sudah nggak lazim. Kalau apati masih lazim naik ke atas. Ya. Tapi kalau depresi udah nggak lazim, makanya tidak tertulis di dalam level emosi manusia. Ya. Nah. Pernah Bu, udah mengerjakan sesuatu tapi nggak dipuji, malah dimarahin. Pernah begitu? Pernah. Diem aja. Diem kelamaan Bu, ya. Lebih dari seminggu diem kelamaan, ada aja tuh pikiran namanya suicide, ide bunuh diri. Kalau begini caranya mendingan aku mati. Ya, itu namanya depresi. Tapi ibu-ibu sering begini, biarin mama mati aja. Ah, itu belum depresi. Itu masih marah. Kalau ada orang mau bunuh diri, ngomong, ngasih tahu orang anak rumah di rumah-rumah, belum depresi itu Bu. Kamu kalau diurus susah, biarin mama pergi aja. Kalau mati baru kamu rasa, belum itu. Saya sering begitu dulu. Maklum, anak 5, 4 laki. Bohong aja kalau nggak pernah ngomong gitu, iya. Setelah itu baru astagfirullahaladzim. Ya, iya. Karena apati itu low bad banget, low bad. Ya, nggak ada. Maaf, mau sholat aja, cuma ngeliat saja ada begini doang. Iya, tahu sih harus sholat, tapi nggak ada energi. Makanya satu-satunya cara pada saat kita lagi apati itu istighfar. Sama napas. Masih bisa napas kan? Kalau sampai masih udah nggak bisa, wah udah nggak tahu deh tuh. Ya, memang nggak bisa ngapa-ngapain. Pergi wudhu aja, walaupun tahu bahwa kalau kita kepala kita emosi kita suruh siram, lagi apati nggak ada tenaga. Yang hanya bisa tarik nafas panjang, lepas nafas panjang, istighfar, kalimat thayyibah, sebut namanya Allah di situ, zikir itu. Fikir udah nggak ada kalau lagi apati, tapi zikir masih bisa. Sebut Allah. Nanti sekian menit ibu gitu, ibu tiba-tiba nangis. Itu artinya udah naik. Sedih, karena sedih ciri-cirinya berbeda dengan apati. Sama feelingnya mungkin, tapi apati lebih dalam lagi. Apati udah gak bisa nangis. Habis air mata mama buat kamu nak. Itu belum apati. Ya kenapa diomongin? Kalau apati ngomong aja udah gak bisa. Ya, kalau masih ngomong berarti itu sedih. Masih bisa nangis itu sedih. Tapi kalau dari apati itu kita sedih, Masya Allah itu sudah naik levelnya. Ya, naik lagi. Takut, sedih, karena udah mulai ada energi, udah bisa tuh. Pergi wudhu, pergi sholat. Udah bisa, Masya Allah. Makin ke atas makin. Ya, dulu kita udah pernah detail ya. Ini saya sekilas aja dulu. Jadi ini nih, permainan ini.
Dan kita diminta untuk sedang ada di sini, gimana pun caranya cepat-cepat ke sini. Cepat-cepat ke sini karena zona inilah zona memaafkan. Yang mana sih zona memaafkan? Ini loh Bu, menerima. Ibu menerima apa? Iya menerima abis diomongin kayak gitu. Tapi wajar juga pada saat orang itu ngomongin kita sesuatu yang negatif tentang kita, ya, kita ada di bawah, itu wajar emang. Emang begitu dinamikanya. Ya. Tinggal tuh tadi, cepat-cepat apa kayak istighfar, astagfirullah ya Allah. Kan gitu, ya. Atau pergi bersujud. Ya, pergi bersujud apabila energinya sudah lagi di atas sini, ya. Tapi dia butuh waktu, Bu. Makin perasaan ibu jatuh ke bawah, makin butuh waktu agak panjang untuk ke atas. Ya. Orang marah, ya, jadi gembira kembali cepet banget, Bu. Dibanding orang lagi sedih. Orang lagi sedih, disuruh gembira atau disuruh menerima, memaafkan, itu butuh waktu. Karena dia naik tangganya cukup panjang, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lagi sedih, sudahlah Bu, maafkan dia. Aku gak bisa maafin. Ini gak apa-apa, bukan gagal nasihat kita. Belai-belai aja belakangnya, iya aku ngerti kamu sedih banget. Biarin. Udah dia sedih, tiba-tiba marah. Kamu kenapa sih suruh aku maafin dia? Bu, itu berarti dia udah naik di level marah. Dikit lagi. Kalau kita tahu level ini nih Bu, tahu tuh, dikit lagi. Jangan kaget, pas lagi sedih agak lama tiba-tiba dia marah, jangan kaget. Kalau kita tahu level emosi, mendampingi orang seperti itu, ya, kita malah bersyukur, ya Allah, udah mulai ada energinya. Energi marah. Iya. Biarin. Kamu marah banget ya. Gimana aku nggak marah? Wah, gitu kan. Ya. Nggak langsung menerima habis marah, enggak. Naik dulu ke level sombong, pride. Harusnya tahu dong, dia level emosi, ikutan marah, dia tambah turun. Kapan naiknya? Ya. Tapi percayalah karena ini sudah diteliti secara teori dan empirik dan sebagainya, benar habis dari sini naik, nanti semangat ya, semangat dulu. Biarin. Kalau dia udah nggak mau nemenin aku lagi, aku jalan sendiri. Itu setengah-setengah antara sombong mau ke semangat. Nah kita seneng aja, iya, ayo dong, semangat dong. Ya insya Allah semangat. Maafin ya. Ya, insya Allah besok aku maafin. Karena dia baru sampai di sini, belum di sini gitu. Bisa paham ya Bu? Saya ulang lagi dikit dulu ya. Ya. Tapi kalau lagi marah kesini cepet banget, nggak usah pakai hari-hari itu. Atau orang sombong, kesemangat, 11-12. Ih, enak banget nih makanannya. Gue. Nah itu pride. Tapi beda kalau misalnya, Bu enak banget makanannya. Ya Allah, Masya Allah, tabarakallah, Alhamdulillah. Ah itu di sini. Tapi hati-hati cepet turun juga. Gue. Udah hamdalah, gue. Makanya sombong dengan semangat tuh 11-12 emang Bu. Nah, itu saya selalu ujiannya itu tuh. Kalau disuruh seminar tuh duduk di bawah terus istighfar supaya nggak di level ini, maunya semangat aja gitu. Ya, kenapa memang begitu? Memang begitu. Nah, sekarang kita lihat kekuatan dahsyatnya ya. Next lagi. Nah ini, jadi pernah dihitung energi kan satuannya apa? Joule ya. Ingat nggak Bu pelajaran fisika? Ada di kelas kan? Oh. Kita dulu kabur ya, ya. Lihat Bu, ya. Orang memaafkan, nah nih.
Ya, levelnya kan acceptance tadi, penerimaan ya. Energinya 350 joule. Jadi kalau orang memaafkan tuh ciri-cirinya dia semangat. Ya, di atas semangat malah. Ibu maafkan? Iya, insya Allah saya maafkan. Mukanya gitu. Tapi ibu maafkan dia? Ya gimana lagi? Belum itu. Tapi udah syukur dia ada niat memaafkan lewat kata-katanya. Udah syukur. Harus naikin lagi emosinya karena kalau masih marah berapa energinya 150. 150 kecil. Kecil. Ya. Power ikhlasnya masih rendah. Masih rendah. Nanti nggak enak hidupnya. Kalau di sini setelah periksa tentang energi, yang tertinggi itu apa? Pencerahan. Dengar teman-teman ustadz, ustazah memberikan tausiahnya, terus kita gembira gitu ya. Walaupun udah sering dengar gitu, tapi diulang lagi, itu cerah itu kita lagi tinggi-tingginya tuh. Ya, semangat yang tinggi dan berniat keluar dari tempat ini aku jadi lebih baik. Wah, itu. Ya, sampai berapa meter lagi tuh. Makanya supaya terus di situ, itu makanya harus dicerahkan lagi. Kenapa perempuan rajin? Kenapa? Karena memang perempuan ini naik turun, pengaruh apa? Satu, pengaruh hormonal. Dua, pengaruh tempat emosi kan sama, tapi berpancarnya, ya. Kalau laki-laki makanya kenapa dia jarang-jarang pergi taklim, dia mungkin cari taklim sendiri di gadgetnya, atau paling tidak seminggu sekali dipaksa Allah hari Jumat itu, ya. Dibanding kita, kalau kita letak emosi di tengah, tapi berpancarnya beda dengan bapak-bapak, beda dengan laki-laki. Laki-laki ya yang kena cuman di otak kanan, kita seluruh otak. Seluruh otak. Jadi kalau kita sedih, semua otak kita kena sedih. Untung Allah kasih otak tengah perempuan korpus kolosum tebal. Jadi tetap masih bisa kerja. Walaupun air mata berceceran terus ya Allah gitu ya. Coba kalau otak tengahnya tipis ya. Emosinya berpancar seluruh otak, nggak bisa ngapa-ngapain Bu. Kaku udah. Iya. Ini ya keutamaan-keutamaan yang memang Allah ciptakan ya. Ini makanya saya seneng banget belajar supaya selalu ada di level 700 sampai 1000. Karena kalau kita belajar pencerahan gitu ya. Kita taklim pencerahan. Luar biasa. Ya, luar biasa. Di atasnya energi memaafkan. Betul? Iya. Orang yang selalu ada di pencerahan itu memaafkan mudah sekali. Memahami juga mudah sekali. Ya, rasa hormat yang mendalam terhadap orang lain juga mudah. Kenapa? Orang yang cerah, ya, ya, itu melakukan ini semua sangat mudah. Tentu dia optimis, tentu dia ya. Semakin seribut ya Allah, semakin ikhlas. Kan risetnya begitu, ya kan? Iya, nggak usah takut sama keribut. Iya, memang begitu Bu. Bisa paham ya Bu? Di mana memaafkan? Berapa energinya memaafkan? 350. Orang yang memaafkan berarti dia bisa optimis, bisa yakin. Ya? Iya. Tapi Bu Aisyah, bulan lalu sih aku udah maafin. Tadi ketemu, inget lagi. Tadi kan kita udah sepakat. Ingatan nggak bisa hilang. Iya. Nah di situ perlu lagi memaafkan. Memaafkan. Di sini orangnya mungkin sebelah sini gitu. Bu. Nggak usah lama-lama tapi Bu. Paling lama 3 menit aja udah. Habis itu langsung astagfirullah. Sebentar ya Pak. Percaya deh, istighfar minimal. Iya.
Jangan sampai gara-gara ketersinggungan. Apa ketersinggungan? Ya Allah, cuman masalah itu tuh baca peta tuh sering tersinggung kita. Acara kawinan suami bawa mobil, kita dikasih undangan yang ada petanya. Suruh baca. Cuman 8% perempuan jago baca peta. 92% perempuan banget. Saya tuh, Masya Allah, wazir tuh nggak bisa baca saya. Jengkel banget kalau dimarahin sama suami. Bukan gitu baca peta. Ya Allah. Kan mau jadi istri soleha ya. Kalau kita nggak tarik napas, kasar kita Bu nanti, kasar. Kamu aja yang baca. Wow. Bu 3 bulan kayak gitu, bulan keempat hati-hati ditukar kita. Ibu mau ditukar. Padahal tuh suami nuker, nyari istri yang bisa baca peta, susah paling tarik napas supaya kembali lagi apa? Memaafkan. Saya dulu Bu belum belajar ilmu ini, belum belajar ilmu otak laki perempuan ya. Banyak banget kekesalannya. Ya, sulit memaafkan. Tapi sekarang ya, oh it's okay, maafin aja, nggak apa-apa. Ya, kenapa? Beruntung kita. Mau rugi mau untung Bu? Oh, untung. Kan anak-anak zaman sekarang kalau diceritain surga neraka masih lama. Jadi iya, kamu mau untung mau rugi? Untung Bu. Nah begini caranya gitu. Begini caranya, kata Nabi begini. Mau untung mau rugi? Untung Bu. Nah, kata Nabi begini. Ya, anak-anak sekarang kalau kita mah udah di level itu gitu ya. Ya, Bu kalau kayak gini kita dapat surga, ya Allah gitu. Tapi anak-anak, makanya untung rugi, udah gitu aja, ya.